unus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menguatkan kami, hamba-hambamu yang lemah, rapuh, ringkih dan berdosa ini. Semoga kami semakin mengimani Engkau dan menaruh harapan kami hanya kepadamu, karena Engkaulah yang senantiasa menjamin hidup kami. Engkau menghendaki agar kami berbalik kepadamu. Bukalah hati kami untuk menerima putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita melanjutkan membaca Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk menyadari jati diri kita dan relasi kita dengan Allah Bapa yang murah hati, yang penuh dengan kasih dan perhatian kepada kita anak-anaknya. Kita diajak untuk menjadi putri putra Bapa, anak-anak Tuhan, dan bukan hamba uang, budak harta duniawi. Dalam Injil Matius bab 6, kita sudah membaca, Yesus mengajarkan kepada kita, para pengikutnya, sikap yang benar terhadap praktek keagamaan dan harta benda. Pesannya jelas, jangan menimbun harta di bumi, tetapi kumpulkanlah dan simpanlah harta di surga. Maka daripada mengamalkan ketakwaan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang merupakan semacam harta duniawi, kita dipanggil sebagai murid-murid Kristus untuk melakukan amal saleh, doa, puasa secara rahasia, sembunyi, agar kita mendapatkan balasan dari Allah saja dengan harta surgawi. Itu yang sudah dijelaskan dalam Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 18. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Demikian pula para pengikut Kristus tidak boleh berusaha untuk menjamin hidup kita dengan harta duniawi berupa benda, kekayaan, uang. Tetapi kita dipanggil untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah sebagai harta surgawi. Percaya kepada Bapa yang pasti menyediakan semua yang kita butuhkan. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Injil yang kita baca pada hari ini, bab 6, ayat 19 sampai 34. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan ini kita diundang, dipanggil, bahkan ditantang memilih antara menjadi anak Tuhan atau menjadi budak uang, menjadi putri putra Bapa atau dibelenggu oleh harta dunia. Ketika kita memilih sebagai putri putra Bapa, jaminannya adalah harta surgawi. Namun ketika kita memilih mamon, harta dunia, lalu kita dibelenggu oleh keinginan-keinginan duniawi yang pasti tidak akan pernah terpuaskan. Dalam hal ini Yesus bersikap tegas, kita tidak bisa memilih kedua-duanya. Harus dipilih salah satu, dan tujuannya adalah keselamatan abadi. Dalam hal ini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah yang seharusnya kita pilih
tidak dicirikan oleh kekayaan lahiriah dan perolehan harta benda duniawi. Maka daripada termakan oleh perolehan kekayaan dan status duniawi, kita dipanggil untuk memikirkan, merenungkan, dan meresapkan kebenaran kerajaan Allah. Kebenaran kerajaan Allah itu ditandai oleh kemiskinan rohani, kerendahan hati, kelemah lembutan, keinginan akan kekudusan, belas kasihan, kemurnian hati, kedamaian, penerimaan terhadap segala hal, bahkan ketika harus mengalami penganiayaan. Itu yang disabdakan dalam sabda bahagia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita sebagai murid-murid Kristus tidak boleh seperti orang-orang kafir yang khawatir akan kebutuhan-kebutuhan materi, karena kita mengandalkan dan percaya kepada Allah sebagai Bapa kita yang menjamin kehidupan kita. Di sini kemudian ada ketegangan, kalau kita mau merumuskan demikian, antara ketuhanan yang Maha Esa dengan kasih sayang yang berlimpah, atau keuangan yang maha kuasa yang bisa membelenggu dan menjerat hati kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini memperingatkan kita untuk tidak melayani mamon. Mengabdi dua tuan itu memang berat, cenderung lalu kemudian diskriminatif, memilih yang paling menyenangkan untuk dirinya sendiri dan mengabaikan yang lain. Yesus tidak menghendaki kita berada dalam situasi itu atau menjadi pribadi yang seperti itu. Kita mengabdi Tuhan yang kita layani dalam diri sesama, dalam diri umat, dalam seluruh alam ciptaan ini. Mamon adalah transliterasi Yunani dari kata Aram untuk kekayaan dan harta benda duniawi. Kata ini berasal dari kata yang berarti yang di dalamnya seseorang menaruh kepercayaan. Itu kata mamon dalam arti yang sebenarnya. Itu yang menjadi tumpuan, andalan seperti itu. Dan karenanya ketika mamon menjadi andalan, mamon dapat memperbudak kita dan menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Singkatnya, melayani mamon memperbudak kita, sedangkan kalau kita melayani Tuhan, memerdekakan dan membebaskan kita, terutama dari berbagai macam kecemasan, karena kita menaruh harapan hanya pada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menjamin hidup kita, dan bukan pada mamon keuangan yang maha kuasa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apakah kalau dengan demikian lalu kita nggak boleh memiliki harta, uang, kekayaan? Tentu saja tidaklah demikian. Harta benda itu, uang, kekayaan, dianugerahkan kepada kita dengan cara-cara yang halal. Dan karena itu, kita bisa menjadikannya sebagai sarana, prasarana untuk memuliakan Tuhan, untuk mengasihi sesama, untuk mengembangkan kepedulian dan bela rasa. Kita tidak diperbudak oleh mamon, tetapi menggunakan mamon untuk melayani Tuhan. Semoga bermanfaat.
Ibu Maria dan Bapak Yosef mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.